Hai, kembali lagi bersama saya Imelda Triputri Neti, NIM 1703030031, semester 7, kelas A, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Di video kali ini saya memaparkan materi dari tugas ke-12, buku yang ke-12, mata kuliah Sosiologi Terapan. Judul dari buku ini adalah Informasi Masyarakat Global, Informasi Sistem Operasi di Lingkungan Usaha Global yang Dinamis. Bagian 1, Taksonomi Masyarakat Informasi. Pengertian masyarakat informasi. Istilah masyarakat informasi sering dipakai untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat dan sebuah ekonomi yang menggunakan sarana teknologi informasi dengan intensitas tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat tersebut menggunakan teknologi yang sama atau kompatibel untuk berbagai kegiatan pribadi, sosial, pendidikan, bisnis, bahkan untuk mengisi waktu luang. Ciri-ciri masyarakat informasi. 1. Kebutuhan akan informasi sangat tinggi dalam kehidupan masyarakat, baik untuk berinteraksi antar manusia maupun untuk menunjang kegiatan kerja, kegiatan sosial, pengajaran, serta aktivitas lainnya. 2. Masyarakat informasi bergantung pada inovasi teknologi yang terus berkembang. 3. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat informasi menyebabkan perubahan dalam ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja di bidang informasi. 4. Masyarakat informasi mengalami perubahan siklus budaya dalam kehidupan sehari-hari karena ketersediaan informasi dari berbagai saluran media, termasuk media sosial. Tren perkembangan masyarakat. 1. Masyarakat pre-agraris. Masyarakat yang hidup dalam sebuah kelompok kecil yang mata pencariannya dengan berburu binatang dan bercocok tanam. Budaya mereka tergantung pada kata-kata untuk mengirimkan ide-ide di antara mereka sendiri dan antar generasi. Tokoh-tokoh masyarakat, dukung, dan pendongeng menjadi penyebar informasi. Bahkan karya-karya mereka masih dikenal hingga saat ini dalam cerita rakyat seperti Odyssey, Honor, dan sebagainya. 2. Masyarakat agraris. Masyarakat yang mengandalkan sumber alam untuk kehidupan umumnya. Mereka dalam bekerja tidak membutuhkan keterampilan atau skill. Secara teknologi, peralatan yang dipakai untuk bekerja umumnya masih manual. 3. Masyarakat industri. Masyarakat industri dimulai di Inggris pada abad ke-18 yang ditandai oleh perubahan sangat cepat dalam teknologi dan pembuatan barang-barang setelah diketemukan mesin uap yang dampaknya telah mengubah proses dan cara kerja manusia. 4. Masyarakat informasi. Dalam masyarakat informasi, sumber daya yang diolah adalah informasi, yakni berupa transmisi data dan komputer. Perkembangan masyarakat informasi. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan ketergantungan manusia terhadap teknologi informasi semakin tinggi. Masyarakat menjadi konsumen informasi dan juga memproduksi informasi. Seluruh masyarakat dunia menghabiskan rata-rata sekitar separuh waktu hidupnya untuk berhubungan dengan teknologi informasi, baik melalui upload video di YouTube, menulis dan merespons status di media sosial seperti Facebook dan Twitter, menulis dan menjawab email, dan sebagainya. Maka sekarang ini manusia bekerja dan bermain dalam lingkup masyarakat informasi. 2. Proses transformasi organisasi menuju globalisasi.
Globalisasi masyarakat manusia yang menimbulkan tantangan baru yang berkaitan dengan masalah manajemen, kepemimpinan dan penggunaan sumber daya iptek dan kebijakan internasional. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, setiap organisasi harus mampu melakukan penyesuaian budaya organisasinya dengan cara yang pertama, menyesuaikan visi misi dan strategi serta program organisasi, menerapkan kepemimpinan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan, merubah cara kerja para anggota organisasi selaku agen-agen budaya yang membawa perubahan, memanfaatkan sumber daya dan teknologi yang memadai. Kedua, dari segi manajemen dengan melakukan penyesuaian nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan yang berlaku bagi para anggotanya. Dan juga ketiga, mengembangkan pembelajaran budaya yang sistematis melalui sosialisasi global kultur strategis dan melakukan pelatihan kepekaan budaya. 3. Transisi dari manual ke dokumen berbasis ilmu teknologi, proses bisnis bertransaksi. Perkembangan teknologi informasi dengan munculnya internet mempunyai dampak signifikan pada perubahan cara berkomunikasi dalam masyarakat. Fenomena media baru telah mengubah budaya masyarakat yang tercermin pada 1. Terus bertambahnya pengguna media sosial sebagai sarana untuk berinteraksi dan juga menjajakan barang dan jasa. Indonesia tercatat menjadi salah satu negara yang perkembangan pengguna media sosialnya sangat tinggi. 2. Berbagai situs web berlomba menyajikan informasi tertepat. 3. Pergerakan politik memanfaatkan media sosial untuk kampanye karena dianggap cukup efektif untuk menyampaikan visi dan misi para kandidat. 4. Globalisasi, dampak perubahan sosial budaya. Globalisasi mempengaruhi seluruh aspek penting kehidupan termasuk sosial budaya. Perkembangan globalisasi pada awalnya ditandai kemajuan bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Dampak positif globalisasi bidang sosial budaya. 1. Meningkatkan pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. 2. Meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. 3. Globalisasi berdampak terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Banyak kata-kata dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Contohnya kata halo, televisi, dan radio. Dampak negatif globalisasi bidang sosial budaya. Semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia baik melalui internet, media, televisi maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. 2. Semakin memudarnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal yang melahirkan gaya hidup individualisme. 5. Proses pengambilan keputusan berbasis informasi yang efektif dalam administrasi publik. Tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses pengambilan keputusan sebagai berikut. 1. Tahap pemahaman. Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. 2. Tahap perancangan. Tahap ini merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif, tindakan solusi yang dapat diambil. Tahap ketiga, tahap pemilihan. Tahap ini dilakukan pemilihan terhadap di antara berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perencanaan agar ditentukan dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai.
4. Tahap implementasi. Tahap ini dilakukan penerapan terhadap rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap perancangan serta pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Sekian dari saya, jangan lupa ditonton, di like, dan di subscribe. Terima kasih.